Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila Nazifa Amri dengan NPM 2303 1010169 dari Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 ruang lingkup Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam mata kuliah Hukum Lingkungan. Jadi Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup ini juga sering disingkat dengan UU PPLH. Lalu ruang lingkup UU PPLH ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Kita masuk ke yang pertama, yaitu perencanaan. Jadi perencanaan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama itu ada inventarisasi lingkungan hidup yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, konflik, serta penyebab konflik akibat pengelolaan. Inventarisasi lingkungan hidup ini dilakukan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu, yaitu yang pertama itu ada tingkatan nasional yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, lalu tingkatan kepulauan meliputi beberapa pulau besar dan kecil yang menjadikan Indonesia satu kesatuan kepulauan. Lalu tingkatan wilayah ekoregion yang meliputi kondisi kesamaan wilayah-wilayah di Indonesia. Lalu ada tahap penetapan ekoregion yang melihat dari hasil inventarisasi lingkungan hidup yang dilihat dari potensi, ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan yang menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion. Penetapan wilayah ekoregion ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Lalu tahap yang terakhir itu ada penyusunan RPPLH yang merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Yang terdiri atas RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten atau kota. Jadi RPPLH nasional ini disusun berdasarkan inventarisasi nasional melalui peraturan pemerintah. Lalu RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional melalui Perda provinsi. Lalu RPPLH kabupaten atau kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi melalui Perda kabupaten atau kota. Lalu kita masuk yang kedua, ada pemanfaatan. Pemanfaatan ini harus berdasarkan pada RPPLH. Jika penyusunan RPPLH belum ada, maka pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup yang didasari dengan adanya kajian. Pemanfaatan ini di tingkat nasional itu ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur, dan di tingkat kabupaten atau kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Lalu kita masuk ke yang terakhir atau ke yang ketiga, yaitu pengendalian. Pengendalian ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran, perusakan lingkungan hidup, pemborosan pemanfaatan sumber daya, yang terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama itu ada pencegahan. Di pencegahan ini ada 13 instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu instrumen yang pertama ada KLHS, lalu tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL atau UPL, perizinan, instrumen ekonomi, peraturan berbasis lingkungan, anggaran berbasis lingkungan, analisis risiko, dan audit lingkungan. Lalu tahap selanjutnya ada penanggulangan, yang bentuknya itu adalah yang pertama itu ada memberikan informasi kegiatan, lalu melakukan isolasi terhadap wilayah yang diduga terjadinya pencemaran, lalu melakukan penghentian dari kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Lalu dilakukan dengan cara lain atau dengan teknologi. Lalu tahap yang ketiga ada pemulihan. Pemulihan ini dilakukan jika lingkungan hidup itu sudah tercemar. Jadi upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu ada penghentian dari kegiatan yang menjadi sumber pencemaran, lalu ada remediasi yang merupakan perbaikan lingkungan yang rusak, lalu ada rehabilitasi yaitu memperbaiki lingkungan yang rusak dengan jangka waktu yang panjang, lalu ada restorasi yaitu ketika kerusakan lingkungan hidup cukup parah, adanya upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan walau tidak seperti sedia kala, tetapi fungsi lingkungan tetap positif.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat dimengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.